Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua ya, di mana saja Anda berada ya. Kita memperjuangkan peternakan kita, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan produktivitas ya, sehingga ketahanan pangan, kedaulatan pangan terutama di bidang protein hewani bisa kita jaga. Nah, tentunya kita tidak lepas dari pakan ternak. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang penerapan bioteknologi nano ya, atau nanoteknologi yang ke depan itu akan sangat penting, sangat bermanfaat. Tentunya kita harus menyiapkan diri untuk pengetahuan tersebut ya. Oke, penerapan bioteknologi nano dalam pakan ternak melibatkan serangkaian strategi ya dan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pakan ya. Kemudian nanti berdampak pada kesehatan ternak dan berkelanjutan lingkungan ya. Nah, berikut ini adalah beberapa metode untuk penerapan bioteknologi nano dalam industri pakan ternak. Nah, yang pertama yaitu pengembangan bahan pakan berbasis nano. Ya, kita merancang dan mengembangkan bahan pakan yang berbasis nano ini seperti misalnya nanopartikel atau nanokapsul untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas nutrisi dalam pakan. Ini penting ya. Di dalam proses penyerapan itu harus dipastikan bahwa kelarutannya, kemudian stabilitas nutrisinya atau nutrien dalam pakan itu memang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dengan proses tersebut bisa diserap dengan optimal tentunya. Kemudian yang kedua itu ya, setelah tadi kestabilan kemudian kelarutannya, maka akan berdampak pada optimasi ya bioavailabilitas nutrisinya. Nah, menggunakan nanopartikel untuk meningkatkan bioavailabilitas nutrisi tentu dalam pakan ya, memastikan bahwa nanti penyerapan bahan pakan atau kandungan nutrien yang kita berikan pada ternak itu lebih efisien ya, sehingga nanti sistem pencernaan di dalam tubuh ternak itu akan secara maksimal bisa mencerna pakan yang kita berikan tentunya. Oke, kemudian yang ketiga, pengendalian pelepasan nutrisi secara bertahap. Nah, atau dikenal dengan slow release ya. Jadi menggunakan nanoteknologi untuk merancang bahan pakan yang mengontrol pelepasan nutrisi. Jadi nutrisi kalau bisa itu dilepaskan secara perlahan, bertahap selama proses pencernaan tersebut. Jangan tiba-tiba atau terlalu fermentabel untuk ternak ruminansia. Nah, apa dampaknya? Bisa terjadi asidosis ya, justru mikroba yang di dalam rumen itu akan mati semua sehingga berdampak di dalam proses pencernaan atau fermentasinya kurang optimal. Nah, selanjutnya kalau sistem pencernaan ini sudah diperbaiki, maka akan meningkatkan efisiensi penyerapan tentunya. Kemudian yang keempat itu penggunaan sensor nanoskala untuk pemantauan kesehatan ya. Kemudian pengembangan sensor nanoskala yang dapat diintegrasikan ke dalam pakan atau pakan cerdas ya. Bukan hanya AI sekarang yang terkenal, tapi kita berharap ada pakan atau pakan yang cerdas ya. Kalau AI itu kan sudah banyak dipakai artificial intelligence ya, kita berharap pakan yang kita berikan kepada ternak itu yang merupakan pakan yang cerdas untuk memantau kesehatan ternak yang kita pelihara, kemudian membantu mendeteksi dini penyakit atau perubahan kesehatan yang mungkin bisa
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan, baik dari luar ya, iklim ya, cuaca dan lain-lain, atau perubahan pakan yang kita berikan, itu bisa saja berdampak pada kesehatan ternak. Nah, dengan sensor nanoskala ini bisa secara dini nanti bisa kita deteksi ya. Kemudian yang kelima, pengiriman obat ataupun suplemen ya, menggunakan nanoteknologi untuk menyampaikan obat atau suplemen nutrisi ya sekarang secara efisien ke dalam tubuh ternak, dan memastikan bahwa pengiriman obat yang tepat tepat waktu tentunya ya, dan optimal. Jadi kita memberikan obat, kalau bisa tidak dikasih obat atau kalau memang pakannya sudah bagus tidak perlu ditambah obat ataupun suplemen. Nah, tentunya ya, kalau misalnya kita memang memberikan suatu suplemen atau feed suplemen, ini kita berikan dalam bentuk nanoteknologi, ini akan lebih sedikit, lebih efisien, tapi berdampak yang besar. Kita berharap ya dampak positifnya yang kita inginkan. Oke, kemudian yang keenam itu modifikasi probiotik dan prebiotik. Modifikasi mikroba probiotik atau prebiotik juga dengan menggunakan nanoteknologi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Kita berharap ya yang kita berikan itu memberikan dampak pada mikroba yang baik ya, bukan yang patogen. Jadi kita support dia dengan pakan hasil nanoteknologi ini supaya nantinya sistem pencernaan menjadi sehat, dan ini akan berdampak kepada kekebalan tubuh ternak kita atau imunitas ternak yang kita pelihara. Kemudian yang ketujuh yaitu pengurangan kontaminan dalam pakan ya. Penggunaan nanopartikel juga mengurangi kontaminan dalam pakan, seperti contoh aflatoksin. Aflatoksin ini adalah racun yang bisa saja didapatkan dari pakan yang kita berikan pada ternak, karena misalnya ada kelembapan yang tinggi atau kena hujan ataupun pakan yang terlalu lama disimpan, ini bisa muncul racun yang disebabkan oleh jamur ya, yang nanti berdampak pada kesehatan ternak kita, dan bahkan bisa sangat membahayakan. Memang awalnya itu bisa menurunkan produksi, tetapi lama-lama kalau terus diberikan itu bisa ternak kita akan terjadi keracunan nantinya. Yang kedelapan ya, pemakaian antibiotik nano. Menggunakan nanoteknologi untuk menyampaikan agen antimikroba atau antibiotik dengan lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada dosis tinggi antibiotik ya. Jadi dengan teknologi nano ini benar-benar tepat sasaran dia, karena memang dirancang untuk demikian. Jadi selama ini kita menggunakan antibiotik yang broad spectrum dalam dosis yang tinggi, itu ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa bisa kita katakan ngeri-ngeri sedap? Itu bisa berdampak pada ini, berdampak pada berdampak pada ternaknya, dan bahkan kalau sampai terjadi ada residu dan dikonsumsi oleh manusia, konsumen, itu bisa berdampak juga kepada resistensi nanti. Belum lagi resistensi berbagai macam mikroba yang nantinya bisa semakin ganas dia. Nah, yang kesembilan itu pengurangan emisi gas metan ya. Kita memang sering dituduh ya bahwa salah satu pencetus gas metan, terutama yang bergerak di bidang peternakan ini. Nah, menggunakan nanoteknologi untuk mengubah proses pencernaan ternak dan mengurangi emisi gas metan yang dihasilkan oleh ternak. Jadi bisa kita rekayasa dengan nanoteknologi ini bagaimana supaya ya mikroba yang memproduksi gas metan ini kita harapkan bisa kita tekan, tetapi tetap memacu produksi
ini volatil fatty acid, terutama pada ruminansia ya, asam lemak volatil yang menjadi sumber energi ya, dengan tidak mengurangi produksi sumber energi atau VFA, baik yang dalam bentuk asam astat, propionat ataupun butirat, tetapi kita berharap gas metannya dalam bentuk eruktasi ataupun dalam bentuk feses bisa dikurangi ya. Dan ini nanti insya Allah tidak merusak lingkungan, karena kita ozon kita sudah bolong-bolong karena pengaruh lingkungan atau pengaruh gas rumah kaca ya. Jadi ini berharap apa yang bisa kita upayakan untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi yang kita cintai ini. Yang ke-10, pemantauan nutrisi dan kesehatan secara real time ya. Kenapa demikian ya? Mengintegrasikan teknologi sensor nanoskala untuk memantau kondisi nutrisi dan kesehatan ternak secara real time, secara terus-menerus ya, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Kalau sudah terdeteksi dari awal, bisa kita ambil keputusan sehingga peternak tidak akan merugi, atau perusahaan yang bergerak di bidang peternakan tentunya kalau tahu deteksi dini bisa mengantisipasi dan mengambil keputusan yang tentunya yang optimal, yang baik tentunya ya. Kemudian yang ke-11, penelitian nutrigenomika dan nanogenomika. Nah, menerapkan nutrigenomika dan nanogenomika untuk memahami secara lebih baik bagaimana nutrisi itu bisa mempengaruhi ekspresi gen ya, dan respon tubuh ternak terhadap pakan. Jadi ekspresi gen ini yang kita arahkan di sana ya, ke gen-gen yang potensial nanti mendapatkan produktivitas yang tinggi. Lalu kita seleksi ya melalui pemberian pakan nanoteknologi ini. Yang ke-12 ya, inovasi dalam formulasi pakan. Nah, menciptakan formulasi pakan yang inovatif ini menjadi tuntutan kita semua berdasarkan pengetahuan tentang respon biologis dan kebutuhan nutrisi spesifik pada ternak. Kita tahu bahwa sumber daya alam terutama yang digunakan untuk pakan ternak itu bukan semakin banyak, tetapi semakin sedikit, belum lagi tantangannya semakin besar. Rata-rata ya, salah satu contoh yang jelas itu biasanya tanah-tanah yang bagus ya, unsur haranya atau tanah-tanah yang subur biasanya digunakan untuk pangan. Sementara untuk peternakan itu biasanya tanah-tanah marginal, tanah-tanah berai yang tidak diurus, pinggir-pinggir ya, tanah-tanah yang kurang subur baru diberikan atau ditanam tanaman pakan ternak. Nah, tapi kita harus bersemangat, tidak boleh kita berhenti di situ. Kita upayakan, kita rekayasa dengan teknologi. Insya Allah dari sesuatu yang tidak berharga, nanti kalau kita inovasi, kita melakukan inovasi menjadi pakan yang baik, terutama misalnya yang potensinya sangat besar, limbah perkebunan sawit ya. Dari sawit itu banyak sekali ya, mulai dari daun, pelepahnya sampai ininya ya, solidnya dan seterusnya, itu banyak sekali, dan itu potensial bisa kita kembangkan untuk pakan ternak ya. Tinggal bagaimana kita merekayasa dengan bioteknologi nano. Nah, sekarang kita dari tadi kita berbicara tentang bagaimana peluang dan penerapannya. Nah, sekarang kendala penerapan bioteknologi nano pakan ya. Nah, penerapan bioteknologi nano dalam pakan terdapat kendala yang perlu kita perhatikan ya. Meskipun teknologi ini ya ke depan, di masa depan menawarkan potensi keuntungan yang sangat amat besar ya, dan tantangan perlu diatasi ya, perlu kita pelajari. Dan untuk penerapan yang kita berharap ya, penerapan itu bisa aman, kemudian etis dan efektif. Nah, beberapa kendala utama misalnya keamanan lingkungan dan kesehatan.
efek jangka panjang dari penggunaan nanopartikel ini ya dalam pakan ternak terhadap lingkungan dan kesehatan ternak masih perlu kita pahami lebih lanjut, masih perlu kita teliti lebih lanjut ya. Bahan nano dapat memiliki sifat yang berbeda dari bahan konvensional dan dapat menimbulkan resiko. Nah, ya ini yang harus kita kaji terus, kemudian kita cari pengembangannya, cari solusinya supaya dampak negatifnya bisa kita tekan. Kemudian yang kedua, etika dan keamanan pangan. Munculnya pertanyaan etis seputar penggunaan nanoteknologi ini ya, terutama dalam pakan, termasuk dampaknya pada keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Nah, ketersediaan informasi yang memadai dan transparansi penting dalam kekhawatiran ini. Jadi kita berharap ternak yang kita pelihara itu kalau mengkonsumsi produk dari teknologi nano ini dia bisa aman ya, dia bisa hidup dengan nyaman, bisa sejahtera, termasuk nanti kalau itu dihasilkan produk hewani ini yang nantinya aman kalau dikonsumsi oleh masyarakat atau oleh manusia tentunya. Nah, yang ketiga, regulasi yang tidak jelas ya. Bioteknologi nano masih relatif baru, baru, grass ya, tidak terlalu lama, dan regulasi yang jelas dan komprehensif mungkin belum ada di semua yurisdiksi ya. Kemudian kekurangan pedoman yang dan regulasi dapat menghambat adopsi teknologi ini. Jadi memang apalagi di Indonesia ini baru berkembang, baru kulit-kulitnya saja. Nah, ini menuntut bagaimana regulasi karena masa depan kita akan mengarah ke sana ya. Seperti itulah tantangan kita ke depan karena masyarakat atau manusia bertambah banyak, jelas menuntut kebutuhan akan protein hewani itu lebih banyak ya. Nah, ini harus ada regulasi jelas kalau kita mengadopsi bioteknologi nano ini. Nah, yang keempat, biokumulasi dan efek toksik. Kemungkinan biokumulasi nanopartikel ini dalam jaringan ternak atau produk hewan perlu dievaluasi. Selain itu, efek toksik dari nanopartikel terhadap organisme hidup termasuk manusia yang mengkonsumsi produk ternak harus diinvestigasi dan lebih lanjut, dan harus bisa dipastikan bahwa produk hewan tersebut layak dikonsumsi. Oleh karena itu ya kita harus teliti, kita harus berjuang, kita harus berupaya seoptimal mungkin. Yang kelima adalah biodegradabilitas dan daur ulang. Nah, ketersediaan informasi tentang biodegradabilitas nanopartikel dalam sistem pencernaan ternak dan dampaknya pada lingkungan harus kita pelajari ya. Kemudian pertimbangan daur ulang dan manajemen limbah juga menjadi sangat penting untuk kita teliti terus ya, agar dampaknya tidak terlalu besar nantinya ya. Kita menginginkan dampak positifnya. Nah, yang keenam, keberlanjutan dan dampak ekonomi. Dalam beberapa kasus bioteknologi nano mungkin memerlukan investigasi yang signifikan ya, dan pertanyaan keberlanjutan serta dampak ekonomi jangka panjang perlu kita perhitungkan. Jadi benar-benar harus kita pastikan karena ini berhubungan dengan pangan, nanti ujung-ujungnya dikonsumsi oleh masyarakat, oleh manusia, supaya mereka tambah sehat, tambah pintar ya. Apalagi dengan kondisi habis pandemi banyak stunting ya di mana-mana, ini harus memicu, memotivasi kita untuk mengembangkan teknologi ini. Yang ketujuh, penerimaan dari masyarakat dan peternak. Penerimaan dari masyarakat ataupun peternak dan pemangku kepentingan lainnya terhadap penggunaan bioteknologi nano dalam pakan ternak dapat menjadi kendala. Komunikasi efektif dan edukasi diperlukan untuk membimbing pemahaman yang lebih baik. Mungkin bagi saudara kita yang di bidang penyuluh, bolehlah dikenalkan, atau siapa yang stakeholder yang bertanggung jawab di daerah masing-masing yang mulai pelan-pelan kita kenalkan dengan teknologi nano, walaupun kita punya keterbatasan juga ya.
Kemudian yang kedelapan, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Nah, beberapa peternakan ya mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya ya untuk pakan atau untuk bahan konsentrat dan lain-lain, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi bioteknologi nano ini. Nah, kesiapan peternakan dalam mengintegrasikan teknologi perlu dinilai, perlu kita evaluasi apakah sudah siap atau belum. Kalau sudah siap ya monggo kita jalankan, karena memang itu sangat menguntungkan. Yang kesembilan, aspek hukum dan kekayaan intelektual. Persoalan hukum termasuk hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya dapat mempengaruhi pengembangan dan penerapan bioteknologi nano dalam industri pakan ternak ya. Kemudian yang ke-10, komitmen terhadap kesejahteraan hewan ya. Dalam pengembangan formulasi pakan nano ya, perlu memastikan bahwa implementasi teknologi ini tidak ya, sekali lagi, tidak merugikan kesejahteraan hewan ternak ya. Jangan sampai kesejahteraan hewan ternak itu bisa terganggu atau menurun, dan memperhatikan juga aspek kesejahteraan hewan itu dengan cermat ya. Ujung-ujungnya nanti itu akan berhubungan dengan masyarakat, dengan konsumen, dengan manusia yang mengkonsumsinya. Harus dipastikan bahwa dari ternaknya sejahtera, kemudian masyarakat atau orang yang mengkonsumsinya juga aman dan sejahtera juga ya, menyehatkan tentunya. Nah, solusi terhadap kendala-kendala ini melibatkan penelitian lebih lanjut ya, ada regulasi yang jelas, dialog terbuka, harus ada kejujuran ya dengan masyarakat, dan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengembangkan atau penerapan bioteknologi nano dalam pakan ternak ya. Nah, sekarang kita akan belajar atau kita sharing ya, bagaimana sih proses ya secara proses pembuatan bioteknologi nano pakan ini. Nah, proses pembuatan bioteknologi nano dalam pakan melibatkan serangkaian langkah yang canggih ya, dengan peralatan yang canggih, kemudian kita rancang, kemudian kita kembangkan dan menghasilkan nanopartikel yang akan digunakan dalam memformulasi pakan yang kita akan berikan kepada ternak. Nah, secara umum ya, ini secara umum tentang beberapa langkah terlihat ya, atau di dalam proses pembuatan bioteknologi nano ini. Yang pertama ini ya, harus kita tahu tujuan aplikasi ya. Langkah awal adalah menentukan tujuan aplikasi ini dari bioteknologi nano yang akan kita lakukan ini ya. Apakah itu untuk meningkatkan bioavailabilitas nutrisi ya, atau nutrien yang ada pada pakan ternak, atau pengiriman obat ya, untuk meningkatkan kecerahan nutrisi, atau pengiriman obat ya supaya sampai ke sasaran ya, dengan mungkin dosis yang kecil tetapi berdampak yang signifikan tentunya. Kemudian pengurangan kontaminan ya, mungkin ya bahan pakan kita sekarang ya, mutunya biasanya atau kualitasnya rata-rata kita menggunakan limbah ya, bisa jadi banyak kontaminan ya. Hampir semua rata-rata itu ya limbah gitu ya, limbah perkebunan, limbah pertanian yang potensial itu banyak mengandung kontaminan ataupun tujuan lainnya. Ya harus jelas ya tujuan aplikasi yang kita akan lakukan. Kemudian yang kedua, kita lakukan seleksi bahan dan kita lakukan karakterisasi. Nah, pemilihan bahan yang tepat untuk pembuatan nanopartikel sangat penting. Bahan tersebut bisa berupa mineral, bisa berupa vitamin, senyawa bioaktif. Wah, kita luar biasa di Indonesia ini banyak tumbuhan yang berpotensi mengandung senyawa bioaktif yang sangat amat berguna ya. Jangan sampai punah tentunya ya, karena jangan sampai layu berkembang. Nah, ya kita punya buah lerak misalnya ya, Sapindus rarak yang potensinya untuk agen defaunasi, untuk melebihi dari Terik JN9 ya tentunya. Nah, ini kalau kita tanya sekarang mana buah lerak belum tentu ada, sulit ya. Sementara juga buah lerak itu bisa digunakan sebagai deterjen alami yang mudah terurai kalau misalnya
ada limbahnya dari kita mencuci. Kalau di Jawa kan biasa digunakan untuk mencuci batik ya, daripada kita menggunakan deterjen yang bahan kimia, tentunya akan lebih aman baik untuk manusia ataupun baik untuk lingkungan. Nah, atau bahan lain yang berkontribusi pada kebutuhan nutrisi. Nah, karakterisasi bahan yang dianalisis terhadap sifat-sifat fisik ataupun bahan kimianya, kita pastikan bahwa itu nanti berdampak positif bagi ternak tentunya. Nah, kemudian kita melakukan pemilihan metode produksi. Ada berbagai metode produksi nanopartikel dan pemilihan metode bergantung pada sifat bahan dan tujuan aplikasi. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi top down misalnya, top down approach, pendekatan top down, pemecahan bahan menjadi ukuran nano misalnya dengan teknik penggilingan atau penghancuran dengan mekanis ya, dengan peralatan yang cukup canggih tentunya. Ada bottom up approach ya, bisa membangun struktur nano dari bahan dasar dulu seperti metode kimia atau biosintesis ya, atau bioreaktor nantinya. Nah, kemudian metode fisik, penggunaan energi fisik seperti sinar laser yang kita sudah banyak ya digunakan untuk kedokteran ataupun plasma untuk menghasilkan nanopartikel tersebut. Yang keempat, setelah itu proses di atas sudah ditentukan semua dan didapatkan hasil, maka selanjutnya dilakukan proses nanokapsulasi. Ini opsional ya. Jika tujuannya adalah pengiriman obat atau nutrisi yang terkandung dalam kapsul, proses nanokapsulasi mungkin diperlukan. Ini melibatkan penjebakan nutrisi dalam lapisan nanoskala untuk melindunginya dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Nah, ini sering terjadi pada ruminansia karena kita tahu bahwa di rumen itu terjadi proses fermentasi, ada mikroba ya, mulai dari bakteri, jamur, protozoa, bahkan virus ada. Kalau tidak diproteksi ya, nanokapsulasi yang sudah kita proses sedemikian canggih dan bermutu akan hancur lebur nanti atau diproses, dirusak di dalam rumen tersebut. Ini jangan sampai. Kita proteksi dengan nanokapsulasi, kalau bisa bypass melewati rumen ya, tidak tercerna di rumen, dan bahkan nanti bisa langsung diserap melalui saluran pencernaan berikutnya. Itu yang kita harapkan sehingga semuanya ya yang kita siapkan untuk ternak itu bisa terpakai dengan optimal. Nah, kemudian yang kedelapan, pemantauan dan analisis kualitas. Nah, setiap tahap produksi harus diawasi dan diuji untuk memastikan kualitas dan karakteristik yang diinginkan dari nanopartikel ini. Ini melibatkan teknik analisis seperti spektroskopi, mikroskopi, dan analisis kimia tentunya ya. Kemudian yang keenam, stabilisasi dan fungsionalisasi. Ini opsional juga ya. Kalau misalnya memungkinkan, kita lakukan agar nanti kualitas dari pakan nanopartikel kita itu bisa bagus ya. Nanopartikel mungkin memerlukan perlakuan tambahan untuk meningkatkan stabilitas dan fungsionalitasnya. Ini bisa termasuk penambahan agen pengemulsi ya. Ada surfaktan dia, tegangan permukaan di dalam nanti bisa di saluran pencernaan bisa efektif nanti untuk dicerna, atau senyawa lain untuk mencegah agregasi atau degradasi ya, terutama di dalam rumen tadi ya, supaya jangan dihancurkan lagi ya. Jadi jangan sia-sia pekerjaan kita. Oke, yang ketujuh, integrasi ke dalam formula pakan. Nah, ini ujung-ujungnya bagaimana kita membuat formulasi pakan yang ideal tentunya. Setelah nanopartikel atau nanomaterial ini diproduksi, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam formula sesuai kebutuhan ternak itu sendiri ya. Ini dapat dilakukan dengan mencampurkan atau menggantikan sebagian bahan-bahan pakan konvensional. Nah, yang kedelapan, kita lakukan uji klinis ya dan evaluasi keefektifannya. Nah, sebelum penerapan secara massal ya,
produk yang dihasilkan harus diuji ya. Kalau perlu multilokasi atau di beberapa tempat yang berbeda secara klinis untuk memastikan keamanan ya, kemudian efektivitasnya dan dampaknya pada kesehatan ternak yang kita pelihara. Nah, evaluasi ini melibatkan uji lapangan dan pemantauan efeknya dalam waktu atau jangka panjang agar kita meyakini bahwa produk hasil nanoteknologi ini aman. Nah, yang kesembilan itu adalah regulasi dan persetujuan produk bioteknologi nano untuk pakan ternak. Ya, perlu mematuhi regulasi yang berlaku dalam wilayah geografis tertentu. Misalnya kita di Indonesia ya harus patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia ataupun provinsi ya, ataupun kabupaten ya, ataupun kecamatan yang skala lebih kecil atau di desa ya. Nah, kita harus patuh. Nah, persetujuan dari badan regulasi atau lembaga kesehatan hewan mungkin diperlukan sebelum produk dapat dijual dan digunakan secara luas. Nah, oleh karena itu penting harus dicatat bahwa proses ini dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada jenis nanopartikel yang dihasilkan dan tujuan penggunaan dalam pakan ternak. Nah, penerapan bioteknologi nano dalam pakan ternak harus dilakukan dengan cermat ya, memperhatikan aspek etikanya, kemudian keamanan dan dampak lingkungan. Nah, ini sesuatu yang sangat komprehensif kalau misalnya kita bisa lakukan. Tentunya kesejahteraan hewan atau ternak kita harus mutlak pasti, karena bagaimanapun kalau ternak sudah sejahtera dia akan mendapatkan atau memberikan produktivitas yang seimbang yang kita berikan atau diberikan oleh ternak kita itu kepada kita ya. Dan ujung-ujungnya produk protein hewani atau produk ternak itu harus nantinya akan dikonsumsi manusia, harus juga mensejahterakan manusia atau masyarakat yang mengkonsumsinya, sehingga apa? Kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan ya. Jadi itu akan terwujud di negara yang kita cintai ini ya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat ya. Sekian dulu. Terima kasih, tetap semangat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.